Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Dikombinasikan dengan kekuatannya sebagai yang tak bernasib, dia mencapai titik di mana hanya sedikit yang bisa menjadi lawannya. Dia akan segera menjadi penghancur pikiran tahap ketiga, seorang perwira abadi. Dan setelah itu, dia akan menjadi penghancur asal tahap keempat, seorang jenderal abadi. Tetapi untuk saat ini, alih-alih menerobos, dia fokus menggabungkan tiga jenis kekuatan utama yang dia miliki. Pada saat yang sama, dia sedang meneliti medali warisan Raja Immortal Slayer dan kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart. Rencananya saat ini adalah menunggu sampai terobosannya untuk meninggalkan tanda branding jiwa anima destiny-nya di tangga lagu. Jika dia melakukannya, dia akan bisa mengendalikannya sepenuhnya. Saat di mana dia mengatasi kesengsaraan dan menerobos adalah ketika kekuatan hidupnya membakar yang paling kuat, dan itu akan menjadi waktu yang ideal untuk melakukan branding. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan apapun yang akan dibawa kesengsaraan surgawi. Setelah dia sepenuhnya mengasimilasi dua jenis kekuatan lain yang dia peroleh, dia akan memasuki Myriad Worlds Monarch Chart dan menghadapi kesengsaraan. Secara umum, tidak mungkin untuk mencapai terobosan kultivasi di Myriad Worlds Monarch Chart. Siapa yang tahu berapa banyak orang sepanjang sejarah yang akhirnya terjebak di dalam, akhirnya terbuang sia-sia dalam kematian. Tetapi Yang Qi harus mencapai terobosan di sana untuk mendapatkan persetujuan dari Myriad Worlds Monarch Chart dan menguasai intinya. Lagi pula, masih ada 6 medali warisan Raja Immortal Slayer di luar sana, dan jika seseorang mendapatkannya, itu bisa menjadi ancaman besar baginya. Mereka bahkan bisa memaksa 3 medali yang dia miliki untuk terbang di luar kendalinya dan membentuk medali komando terpadu. Kemudian dia akan kehilangan kendali dari Myriad Worlds Monarch Chart, yang akan menempatkannya dalam situasi berbahaya yang mungkin tidak dapat dia hindari tanpa memanggil segel Legiun Dewa. Saat ini, medali God Legion Seal dan King Immortal Slayer berlawanan secara diametris, yang berarti, saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya mengontrol 3 medali yang dia miliki. Slip up sedikit saja akan menyebabkan mereka melarikan diri. Dan mengingat betapa berbahayanya mereka, dia tidak ingin meninggalkan mereka dengan permaisuri Jadeval. Hanya ketika dia benar-benar yakin dia bisa menekan mereka, dan juga tahu segalanya tentang mereka, dia akan mencoba untuk menyatu dengan mereka. Seberkas cahaya muncul dari satu lubang cacing, lalu masuk ke lubang lainnya. Proses itu terjadi berulang kali ketika Yang Qi dan anggota masyarakat Brahman meninggalkan surga Kaisar Titan dan maju menuju tujuan mereka. Ini adalah pertama kalinya Yang Qi bisa melihat begitu banyak dunia abadi lainnya. Ruang antara dunia abadi jauh lebih besar daripada ruang serupa di dunia fana. Yang Qi merasa seperti ikan kecil yang baru saja melompat keluar dari selokan dan mendarat di sungai yang besar. Ada dunia abadi di mana-mana. Masing-masing berukuran puluhan demi puluhan juta sistem planet dari dunia fana disatukan, digantung dalam badai spasial yang mengamuk dan berdenyut dengan gaya gravitasi yang sangat besar sehingga Yang Qi dapat merasakan menariknya ke arah mereka. Tuanku, kata Hulatu, itulah surga magnet angsa, yang cahaya magnetnya dapat menarik semua jenis logam, bahkan yang ada di dalam darah dan daging Anda. Berbahaya untuk mendekat, kecuali jika Anda mengembangkan kemampuan ilahi protomagnetik. Bagi orang lain, bahkan penghancur tahap ke-6 atau ke-7, itu bisa berarti kematian. Ini umumnya dianggap sebagai lokasi mematikan yang tidak akan dikunjungi siapapun. Meskipun demikian, ada beberapa individu yang sangat kuat yang menjelajahi tempat itu untuk mencari energi intisari protomagnetik prasurga untuk diubah menjadi obat-obatan roh. Itu benar, kata utusan lainnya. Mengingat kita berada di surga magnet angsa, itu berarti kita dekat dengan markas besar Brahman Society. Sejujurnya, markas itu dikelilingi oleh lokasi mematikan yang bahkan penghancur Dao tahap ke-9 tidak akan bisa masuk. Ini disebut ambusket Dewa Brahma. The Swan Magnet Heaven seperti semacam pertahanan tambahan yang harus kita lewati untuk masuk ke dalam. 1. Menarik. Cahaya magnetnya sangat kuat, bukan Yang Qi melambaikan tangannya dan lautan cahaya Dewa Protomagnetik berputar ke arahnya. Hulatu dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Tuanku Tuan, hanya seorang Godmid yang bisa mengeluarkan esensi dari dunia abadi dengan aman. Bukan apa-apa, kata Yang Qi, melambaikan jarinya untuk mengirimkan lebih dari 800 jimat yang berubah menjadi ular tua kekacauan primal yang mulai melahap esensi dunia abadi. Segera, arah ras pemakan surga muncul,
Satu demi satu, semuanya dipenuhi dengan cahaya protomagnetik yang dapat mengalahkan banyak jenis energi sejati lainnya. Ini, ambillah Ra pemakan surga ini sebagai hadiah. Mereka akan membantu Anda menetralisir efek negatif dari seni energi kelas dewa yang telah saya berikan kepada Anda dan memajukan basis kultivasi Anda. Saya merasa saya akan berada di masyarakat Brahman cukup lama, dan Anda akan menjadi aset utama saya. Jadi, semakin kuat Anda, dan semakin tinggi Anda bisa naik dalam masyarakat Brahman, semakin baik. Ya, tuanku, kata Hulatu. Saya seorang Dao Demoliser, dan memiliki status yang cukup tinggi di Brahman Society. Hati Dao saya memiliki 3 kelurusan, tetapi dengan bantuan yang Anda berikan, saya harus dapat meningkatkannya menjadi 4 segera. Untuk benar-benar menjadi kuat dan mulia dalam masyarakat Brahman, Anda membutuhkan 5 garis keturunan atau lebih. 9 adalah batas kelurusan di tingkat Dao Demoliser. Dan begitu hati Dao hancur, seseorang akan menjadi Gatmit, atau mati. Rumor mengatakan bahwa, mengingat berapa banyak dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya, selalu ada Dao Demoliser tahap ke-9 dengan 9 lineamen, mencoba mencapai level Gatmit. Namun, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Faktanya, banyak ahli mempertahankan tingkat kultivasi mereka dan tidak akan pernah mencoba terobosan. Tidak ada bantuan dari luar yang bisa membantu bahkan menambahkan item dewa atau warisan dewa kuno. Tetapi mereka yang berhasil mencapai level Gatmit akan jauh lebih dekat dengan tahta tanpa kematian. Level tanpa kematian berada di atas level Gatmit. Semua anggota Legiun Dewa Kuno berada di level tanpa kematian. Mereka mulai sebagai dewa kecil, kemudian menjadi dewa biasa, dewa besar, dewa sempurna, dan kemudian dewa Paramon. Di atas mereka, dan di atas segalanya, adalah pencipta Dao Agung, pencipta peradaban, Mahadewa yang bisa menghancurkan alam semesta, Mahadewa segala dewa, Bapa dan Raja Dewa. Yang Qi mengangguk. Mari kita tunggu di sini sampai kamu membersihkan dirimu dengan Ra itu. Setelah beberapa hari berkultivasi, utusan masyarakat Brahman semuanya berwajah kemerahan dari kemajuan seni energi mereka. Itu terutama berlaku untuk Hulatu, yang telah berhasil membentuk kelurusan keempatnya. Ayo pergi, kata Yang Qi. Bawa saya ke markas besar masyarakat Brahman, ambusket Dewa Brahma ini. Iya Pak, meskipun Hulatu telah membunuh beberapa rekan utusannya, itu adalah hal yang mudah untuk dijelaskan. Dia hanya akan mengatakan bahwa mereka disergap di sepanjang jalan ke surga Kaisar Titan oleh beberapa musuh yang kuat. Yang Qi telah menggunakan seni energinya untuk mengubah penampilannya dan mengambil nama baru Huyanmeng. Huyanmeng sebenarnya adalah salah satu utusan lain yang telah dibunuh Hulatu. Untungnya, Yang Qi telah menyerap energi intisari pria itu setelah dia meninggal, yang berarti bahkan seorang Gatmit pun tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Mereka mengitari surga magnet angsa dan melanjutkan melalui kehampaan sampai mereka mencapai lokasi suram yang tampak kuno dan liar, dipenuhi dengan istana bobrok, gunung, benua, planet, dan tulang belulang. Ketika Hulatu memperhatikan Yang Qi mempelajari lingkungan mereka, dia berkata, ini adalah satu set rerun Mahadewa kuno, tuanku. Mereka pernah menjadi pusat ritus milik Legiun Dewa Kuno. Akhirnya, satu roh dewa tertentu melawan yang lain dan tempat itu dihancurkan. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu, rerun Mahadewa itu semakin terdegradasi ke keadaan yang Anda lihat di sekitar Anda. Yang mengatakan, tuanku, jangan meremehkan istana yang runtuh ini, benua, gunung dan sejenisnya. Mereka dipenuhi dengan kekuatan mematikan yang akan membunuh orang biasa begitu mereka masuk. Sebenarnya, itulah salah satu alasan mengapa Brahman Society membangun kantor pusatnya di wilayah ini. Ya, saya dapat melihat bahwa tempat ini penuh dengan rerun Mahadewa-dewa. Sayangnya, jika saya mencoba menyerap kesalehan dari sini, itu akan menarik perhatian Brahman Society, jadi saya harus meninggalkan mereka untuk saat ini. Di kejauhan, dia melihat rupa ilahi yang tingginya lebih dari 150.000 kilometer, melayang di angkasa. Awalnya, itu menampilkan lebih dari 1.000 lengan, 10.000 mata, dan ratusan kepala. Tapi sekarang, banyak dari lengan, mata, dan bahkan kepala hilang, mungkin dicuri oleh para penjara. 1. Itu adalah patung kuno dan sunyi yang akan menimbulkan perasaan pemujaan yang mendalam pada siapapun yang melihatnya. Yang Qi bisa merasakan kekuatan dewa dan kesalehan yang tak terbatas di dalamnya, tersembunyi begitu dalam sehingga tidak ada yang bisa mengekstraknya. Faktanya, kebanyakan orang yang mencoba kemungkinan besar akan dihancurkan oleh kesalehan patung itu. Dia akan mengambilnya untuk dirinya sendiri, jika itu tidak menyebabkan keributan besar. Dia melihat benua demi benua,
kebanyakan dari mereka berukuran kira-kira sama dengan benua kaya subur yang lama, banyak di antaranya dipenuhi dengan formasi dewa kuno. Meskipun tidak ada formasi yang saat ini aktif, mereka juga mengandung kesalehan tanpa kematian. Jika saya mendapat kesempatan, saya akan mengambil semuanya, pikirnya, menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mengikuti utusan, dia menuju lebih dalam ke Rerun Mahadewa. Gemuruh. Pada titik tertentu, mereka mencapai sungai yang mengamuk yang membelah badai spasial, begitu lama sehingga tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Itu adalah sungai, bukan air, tetapi hukum magis ruang waktu yang dicairkan. Seorang abadi yang dibuang ke sungai seperti itu akan dilebur menjadi ketiadaan tanpa harapan untuk dibangkitkan. Hulatu melambaikan tangannya dan sebuah perahu muncul, yang mereka lompati dan menuju ke sungai. Tuanku, salah satu utusan berkata, ini adalah sungai Brahman, meskipun kadang-kadang disebut aliran ruang waktu. Ini sangat kuat, kami tidak tahu rincian spesifik tentang bagaimana ia diciptakan, tapi kita tidak tahu itu ditinggalkan oleh perkasa dewa roh dari era kuno. Satu-satunya cara untuk mengukur panjangnya adalah dengan menggunakan satuan ukuran dari peradaban mekanik kuno, tahun cahaya. Sungai ini adalah cara kita masuk ke markas. Menakjubkan, itu sangat megah. Yang Ki dapat merasakan kekuatan yang perkasa dan tak terkalahkan di dalam sungai, dan tahu bahwa jika itu dikategorikan sebagai item dewa, itu pasti akan melampaui level item dewa yang lebih rendah, umum, dan lebih besar. Itu pasti akan berada pada tingkat yang sempurna. Dan siapapun yang menggunakannya akan bisa membunuh Gadmites. Apakah ini salah satu garis pertahanan alamimu yang Ki bertanya? Tidak, kata Hulatu. Ini sebenarnya salah satu item dewa tanda tangan paling kuat dari masyarakat Brahman. Namun, tidak mungkin bagi satu orang untuk menggunakannya. Dibutuhkan sejumlah patriark Gadmit untuk memanfaatkan kekuatannya. Dengan tingkat kekuatan itu, adalah mungkin untuk memusnahkan dunia abadi dengan sangat mudah. Wow, kata Yang Ki. Itu luar biasa. Dari apa yang bisa saya rasakan, esensi dari surga Kaisar Titan tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan sungai ini. Kamu benar. Di luar sungai Brahman adalah dunia abadi Brahman peringkat kelima. Seperti yang mungkin Anda ketahui, ada banyak dunia abadi seperti pasir abadi di alam semesta, dan mereka diatur ke dalam 33 peringkat. Setiap 3 peringkat dihitung sebagai satu langkah. Surga Kaisar Titan adalah jenis dunia abadi dengan peringkat terendah, sedangkan surga gantung, surga pasir hitam, dan tempat-tempat seperti itu berada di peringkat kedua. Sebagian besar dunia abadi dalam koalisi 36.000 dunia abadi berada di peringkat kedua atau ketiga. Itu sebabnya dunia abadi Brahman mampu mengendalikan mereka. Jadi begitulah, perlahan, Yang Ki mulai memahami gambaran yang lebih besar. Apakah itu dunia abadi Brahman di depan? Di kejauhan, ada dunia terapung yang sangat besar yang melampaui dunia abadi lainnya yang pernah dilihatnya. Tidak mungkin itu bisa menjadi apapun selain dunia abadi Brahman peringkat kelima. Bahkan lebih banyak hal diklik untuk Yang Ki setelah melihatnya. Jika dunia abadi Brahman adalah sebuah kota, maka surga Kaisar Titan, surga pasir hitam, surga 5 mekar, dan dunia abadi serupa seperti dusun atau kota di luar kota itu. Ada kota lain seperti itu di berbagai alam eksistensi lain yang membentuk alam semesta. Adapun dunia abadi mana yang ada di puncak piramida dunia lain, dan mengawasi mereka semua, Yang Ki tidak yakin. Mungkin itu adalah surga Tusita, mungkin juga bukan. Dia tahu bahwa surga Tusita adalah salah satu dari dunia abadi peringkat 33, tetapi pasti ada dunia peringkat 33 lainnya. Dan sepertinya tidak semua dunia itu sama. Tuanku, kami di sini. Segera, penjaga yang bertugas menerima utusan yang masuk akan memperhatikan kita. Setelah 33 hari 3 malam di sungai, sebuah pantai terlihat di depan. Ketika mereka diperhatikan oleh orang-orang di pantai, sejumlah kerajinan yang lebih kecil melesat ke sungai ke arah mereka. Berhenti. Beberapa individu berjubah hitam terlihat di perahu yang lebih kecil, pakaian mereka disulam dengan naga emas yang sepertinya menunjukkan bahwa mereka menduduki posisi khusus. Ketika mereka sudah cukup dekat, salah satu dari mereka berkata, Hulatu. Jadi, Anda akhirnya kembali dari Titan Emperor Heaven yang lemah. Kenapa hanya sedikit dari kalian yang kembali? Yah, kalau bukan sungai Gunung Brahma, kata Hulatu. Kami menyelesaikan misi kami, tetapi mengalami kemunduran besar dan kehilangan beberapa anggota tim. Karena itu, kami memahami bahaya menjalankan misi seperti kami. Anda tidak pernah tahu kapan Anda bisa terbunuh. Gunung Sungai Brahma tertawa terbahak-bahak. Katanya bagus, kamu sampah. Anda dikirim untuk menyelidiki situasi di surga Kaisar Titan, dan sekarang Anda kembali dengan ekor di antara kedua kaki Anda.
Mempertimbangkan berapa banyak orang yang hilang, saya yakin Anda akan berakhir di penjara dengan seni energi Anda lumpuh. Masyarakat Brahman kita telah menderita kerugian besar karena batu-batu kekuatan itu. Para mevok dulu mengenali Brahmanin sebagai mata uang dari koalisi 36.000 dunia abadi, tetapi sekarang mereka hanya menjual Mesya untuk batu kekuatan. Anda seharusnya mencari tahu siapa yang bertanggung jawab dan menangkap mereka. Sehat di mana pelakunya? Menangkap orang adalah tugas Balai Penegakan Hukum. Hu Latu membalas. Sejak kapan itu tanggung jawab kita? Jika kamu menolak melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Aku akan menahanmu dan membawamu ke aula penegakan hukum segera. Gunung Sungai Brahma mengulurkan kedua tangan dan menyelipkannya di udara untuk membentuk lingkaran. Saat dia melakukannya, cahaya hijau cemerlang bersinar ke segala arah. Kardinal Grand Brahma menghukum seni energi Dewa Kayu. Yangki segera mengenali ini sebagai salah satu dari 5 seni energi kelas dewa utama dari masyarakat Brahman. Hu Latu mendengus dingin. Aku tidak pernah berpikir orang sepertimu akan mencoba pamer begitu banyak. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, lalu melemparkan tangannya ke arah yang berlawanan, menyebabkan api dan air berputar keluar dan menghapus cahaya hijau cemerlang itu dari keberadaan. Kemudian dia melangkah maju dan menabrak sungai Gunung Brahma dengan sangat keras hingga dia jatuh ke sungai di bawahnya. A3. Sambil berteriak, dia berjuang untuk terbang keluar dari air, batuk darah saat dia menatap Hu Latu. Kamu benar-benar bisa mengolah api dan air. Bagaimana itu mungkin Anda memiliki Kardinal Agung Brahma menghukum Dewa Api dan seni energi Dewa Air dan kamu tidak mati ini menentang alasan? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan tetap terjebak dalam kultivasiku selamanya? Hu Latu berkata, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Saat saya pergi, saya berhasil menguasai seni energi tanpa batas yang dapat menggabungkan keagungan air dan api. Dan saya juga memperoleh kelurusan keempat di hati Dao saya. Segera, saya akan memiliki yang kelima. Para tetua akan mencari tahu tentang ini, dan ketika mereka mengetahuinya, aku akan disebut jenius. Dengan itu, Hu Latu membawa Yangki ke pantai, terlihat sangat angkuh sepanjang waktu. Tak seorang pun di kapal lain menggerakkan jari untuk menghentikannya. Baru setelah dia pergi, beberapa orang lain di kapal itu melihat ke arah sungai Gunung Brahma. Tuan muda, apa kamu baik-baik saja? Bahwa Hu Latu mungkin telah gagal dalam misinya, tetapi dia memajukan kultivasinya dengan pesat. Tidak mungkin para tetua akan menghukumnya jika dia bisa mengolah air dan api. Kutukan. Gunung Brahma sungai menggerutu. Pembudidayaan api dan air. Hanya petinggi di masyarakat Brahman yang diizinkan untuk mempelajari salah satu dari 5 seni energi kelas dewa, dan itu harus sesuai dengan konstitusinya sendiri. Orang yang secara bersamaan dapat mengolah 2 adalah jenis jenius sempurna yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Nasib baik apa yang didapat Hu Latu? Saya menolak untuk menerima ini. Tuanku, itu adalah sungai Gunung Brahma, putra dari salah satu sesepuh di masyarakat Brahman. Yah, aku juga putra seorang penatua. Kami berdua dianggap orang penting. Jika Anda memikirkan fakta bahwa Brahman Society memiliki kekuatan atas ekonomi koalisi 36.000 dunia abadi, serta otoritas hukum, tidak heran sering ada pertikaian sengit di dalam kepemimpinan. Gunung Sungai Brahma adalah lawan pribadi saya dan kami telah bertarung satu sama lain di banyak kesempatan di masa lalu. Hu Latu tampak sangat senang telah mengalahkan sungai Gunung Brahma sehingga dia ingin menyanyikan sebuah lagu. Pada saat yang sama, dia mulai merasa sangat senang bahwa dia bekerja untuk Yangki. Setelah meninggalkan sungai, mereka memasuki dunia abadi Brahman itu sendiri. Itu memiliki hukum magis yang sangat kuat, oleh karena itu Yangki tidak ragu untuk diam-diam menggunakan jimat Raja Surga Devourer untuk mulai menyedot beberapa esensi abadi dan menggunakannya untuk membuat arah ras yang melahap surga. Aku ingin tahu bagaimana jadinya ketika aku akhirnya mendapatkan ke-3000 jimat ini, pikirnya. Ketika saya mengubah mereka menjadi inkarnasi Raja Surga Devourer, saya akan lebih kuat dari sebelumnya, dan tidak perlu takut apapun di surga dan bumi. Bahkan, saya yakin mereka akan cukup kuat untuk menekan medali warisan Raja Immortal Slayer. Meskipun King Immortal Slayer dianggap sebagai pemimpin dari orang-orang sezamannya, King Heaven Devourer sama sekali tidak lemah. Yangki yakin bahwa jimat itu, dikombinasikan dengan segel Legiun Dewa, akan mampu mengalahkan kekuatan Raja Pembunuh Abadi. Setelah memikirkan masalah ini sedikit lebih lama, dia berkata, Hu Latu, apakah saya benar bahwa mengolah 2 dari 5 seni energi fase membuat Anda istimewa di antara para petinggi? Benar, tuanku, kata Hu Latu. Hanya anggota tingkat yang lebih tinggi dari masyarakat Brahman yang dapat mengolah mereka.
Dan selama puluhan juta tahun sejarah dalam organisasi kami, hanya leluhur pendiri asli kami, Dewa Brahma, yang mampu menggabungkan kelimanya. Sejak itu, tidak ada yang pernah bisa melakukannya. Biasanya, salah satunya adalah batasnya, dengan hanya jenius top yang bisa mengolah dua. Orang seperti itu sama langkahnya dengan bulu phoenix atau tanduk kilin. Dan dalam hal mengolah tiga, ya, mereka akan menjadi aset yang tak ternilai bagi masyarakat. Adapun berkultivasi empat, sepanjang seluruh sejarah masyarakat, hanya 3 orang yang pernah berhasil dalam hal itu, dan salah satunya adalah surga yang bangga. Tunggu, kata Yang Qi. Saya pikir Anda mengatakan surga yang bangga adalah patriark pendiri masyarakat Brahman, tetapi sekarang Anda sedang berbicara tentang inti ajaran dan doktrin Brahma. Ini tidak terlalu rumit, kata Hulatu. Brahma mendirikan dunia abadi Brahman. Setelah dia pergi, seluruh tempat menjadi kacau sebelum Proud Heaven dan saudara angkatnya menyatukannya. Kemudian mereka membentuk koalisi 36.000 dunia abadi. Setelah itu, banyak hal dramatis terjadi dan banyak hal berubah. Tetapi pada akhirnya, Brahmalah yang merupakan leluhur utama kita. Jadi begitulah, kata Yang Qi dengan sedikit mencibir. Aku seharusnya menebak bahwa mereka hanya menggunakan nama Brahma. Hati-hati, gumam Hulatu, ada orang di depan. Ingat, tuanku, Anda Hu Yanmeng. Mulai sekarang, saya tidak akan memanggil Anda tuanku. Tolong jangan tersinggung. Tidak apa-apa, jawab Yang Qi melalui kehendak ilahi. Saya tidak akan mengharapkan apapun sebaliknya. Anda membantu saya mempertahankan identitas rahasia saya, dan saya akan memastikan Anda mendapatkan seni energi ketiga bahkan mungkin yang keempat dan kelima. Tampaknya bagi saya bahwa Brahman Society sangat menghargai berapa banyak seni energi yang dapat dikembangkan seseorang sehingga Anda dapat menggunakannya untuk lolos dari segala macam kejahatan. Itu benar sekali, kata utusan lainnya, bibirnya melengkung sinis. Jadi bagaimana jika beberapa utusan meninggal di bawah komando Hulatu? Itu sama sekali tidak penting dalam skema besar. Seharusnya hanya mengedipkan mata dan mengangguk, dan masalah itu akan dilupakan. Iya, dengan asumsi tidak ada musuh atau saingan Hulatu yang terlibat. Tuanku, mengingat Anda dan Hulatu memiliki 2 seni energi kelas dewa, itu berarti posisi Anda sangat tinggi. Dunia abadi Brahman dipenuhi dengan istana dan kota yang sangat besar, semuanya dibuat dari batu giok dan permata yang paling indah. Itu seperti dunia abadi di antara dunia abadi. Ada kapal perang besar yang mengambang di sana-sini, dan terlalu banyak lubang cacing untuk dihitung. Seluruh tempat itu menakjubkan, ramai, mulia, makmur, dan maju. Singkatnya, itu adalah gambaran peradaban. Tanpa diduga, itu benar-benar menyerupai dunia masa depan yang dilihat oleh Yang Qi melalui ingatan pemuda berbaju kuning. Perbedaan utama adalah bahwa dunia masa depan jauh lebih besar. Gemuruh. Pada titik tertentu, sebuah kapal perang besar melayang di depan Yang Qi dan yang lainnya. Ada portal luar angkasa di atasnya, yang terbuka untuk mengungkapkan seorang lelaki tua. Hulatu, kamu kembali, saya mendengar Anda gagal dalam misi Anda, tetapi memperoleh keberuntungan dan sekarang dapat mengolah air dan api, apakah itu benar? Penatua Meng, Hulatu berkata, bergegas ke depan dan memberi hormat dengan hormat. Saya baru saja kembali, Pak. Saya khawatir saya gagal dalam misi saya. Saya tahu ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati, tetapi saya memang mendapatkan keberuntungan, jadi hal pertama yang saya lakukan adalah datang untuk melapor kembali dan melihat apa yang bisa saya lakukan untuk menebus kegagalan saya. Pertama-tama, berhenti mengoceh, kata seseorang, dan sesepuh lain keluar dari belakang Penatua Meng. Kulitnya merah cerah, hampir seperti dia akan mulai berdarah. Hulatu, ayahmu Hulayuan juga seorang penatua, jadi kamu tahu betul bagaimana aturan bekerja di masyarakat Brahman. Misi Anda gagal tidak dapat dibuat dengan tugas sederhana di sini atau di sana. Namun, mengingat kamu sekarang dapat mengolah api dan air tanpa efek samping berbahaya, itu berarti kamu adalah seorang jenius, dan menurut aturan masyarakat kami harus memberimu pelatihan khusus. Itu aturan yang tidak berubah. Sayangnya, saya tidak terlalu percaya Anda. Mengapa Anda tidak memberi kami demonstrasi para tetua? Jika itu benar, kejahatanmu akan dimusnahkan dan kamu akan mendapatkan hadiah. Iya Pak, kata Hulatu. Aku tidak akan berani menolak perintah darimu, Elder Blood. Tanpa ragu-ragu lagi, dia menyapukan tangannya ke depan dan melepaskan 2 seni energi, satu berdasarkan air, yang lain api. Saat mereka terjalin, mereka menciptakan apa yang tampak seperti 2 dewa roh. Satu dengan 1000 kepala dan 10.000 lengan, yang lain dengan 10.000 mata dan 10.000 kaki. Jelas, ini adalah dewa yang mengendalikan api dan air, masing-masing.
Saat Hulatu memanipulasi energi api dan air yang sebenarnya, beberapa orang di kapal perang lain yang lewat memperhatikan dan menoleh untuk menonton. Bagus sekali, kata Penatua Blood, matanya bersinar dengan pujian. Kamu benar-benar memiliki komando sempurna atas dua seni energi kelas dewa. Tidak ada slip up apapun. Fakta bahwa Anda dapat mengatasi konflik antara kedua seni itu membuat Anda menjadi jenius. Itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa kamu paksa atau palsukan. Sesepuh lain muncul dan mulai memberikan ucapan selamat mereka. Hebat, kamu membuat ayahmu bangga. Menakjubkan. Ini membuat Anda menjadi orang yang sangat penting dalam masyarakat Brahman. Anda seorang Dao Demoliser dengan 4 kelurusan, dan mendekati 5. Anda hampir berada di level yang sama dengan orang-orang tua di sini. Sebentar lagi peringkatmu akan sama dengan kami, atau bahkan mungkin melampaui kami. Selamat. Terima kasih banyak telah membebaskan saya, Tuan. Hulatu berkata dengan penuh semangat. Namun, saya bukan satu-satunya yang menemukan keberuntungan. Saudara mudaku Hu Yanmeng bersamaku. Tolong, lihat dan lihat kemampuannya. Para tetua terkejut. Oh, orang lain yang bisa mengolah api dan air bersama-sama. Satu demi satu jenius bermunculan. Ini ajaib. Haruskah kita menganggap ini sebagai pertanda baik bagi masyarakat Brahman secara keseluruhan? Mengapa kamu tidak menunjukkan kemampuanmu, Hu Yanmeng? Terkekeh, Yang Qi melambaikan jarinya, menyebabkan api dan air berputar keluar, menciptakan dua dunia, lengkap dengan 4 kesengsaraan unik yang mengamuk di dalamnya. Apa Elder Blood berkata, matanya hampir keluar dari tengkoraknya. Dua dunia kecil kerajaan api dan air dan Anda bahkan berhasil menambahkan 4 kesengsaraan sukses, kestabilan, penghancuran, dan kekosongan ke dalamnya. Dikatakan bahwa seni energi Kardinal Grand Brahma dapat memanggil 4 kesengsaraan sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan. 1. Sukses mengacu pada penciptaan dan pertumbuhan dunia. Kemantapan mengacu pada dunia yang menjadi stabil. Kehancuran adalah ketika malapetaka melanda dan dunia runtuh. Dan void merujuk bagaimana dunia yang hancur sekali lagi akan memudar menjadi ketiadaan. Hanya dengan memahami makna tertinggi dari 4 kesengsaraan ini, seseorang dapat menguasai kemampuan ilahi terbesar. Di dalam Brahman Society, ada sangat sedikit orang yang memahami kesengsaraan sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan, semuanya jenius yang tak terkalahkan atau orang tua yang kuat. Hampir tidak ada orang yang memahami kebenaran seperti itu. Bahkan kompetisi besar yang kami selenggarakan setiap 1000 tahun untuk mencari bakat biasanya hanya menghasilkan 4 atau 5 orang yang memahami 4 kesengsaraan. Bagaimana bisa seorang jenius seperti ini muncul? Kita tidak bisa membiarkan berita ini keluar. Itu terlalu penting. Pada titik ini, penatua lain muncul di kapal, seorang pria besar yang tampak hampir seperti raksasa. Dia jelas adalah penatua peringkat tertinggi yang hadir. Hukum penatua, semua tetua lainnya dengan cepat memberi hormat padanya. Jantung Yang Qi hampir berhenti berdetak saat dia melihat sesepuh yang baru tiba ini basis kultivasinya, setidaknya, pada tingkat 7 atau 8 kelurusan. Kamu, Hu Yanmeng, katanya. Dan kamu, Hulatu. Anda sekarang dianggap elit di masyarakat Brahman. Anda harus segera pergi ke Institut Brahman untuk pelatihan lebih lanjut, dan untuk menstabilkan basis kultivasi Anda. Institut Brahman adalah lembaga pendidikan terbaik di dunia abadi Brahma kami, dan setelah Anda lulus, Anda akan menjadi pemimpin penting. Namun, tingkat putus sekolah sangat tinggi dan persaingannya brutal. Memahami. Iya Pak, Hulatu berkata, ekspresi wajahnya hampir terpesona. Dengan demikian, Yang Qi dan Hulatu melejit ke peringkat yang lebih tinggi dari masyarakat Brahman. Institut Brahman adalah lembaga yang sangat bergengsi di dunia abadi Brahman, dan pada saat yang sama, sangat misterius. Siapapun yang masuk akan diperlakukan sebagai pemimpin masa depan yang penting dalam masyarakat. Bahkan, para siswa Institut Brahman disebut sebagai anak-anak Brahma. Semua pemimpin puncak dalam masyarakat Brahman dimulai sebagai anak-anak Brahma. Beberapa pendiri asli masih ada, tetapi mereka semua mengasingkan diri dan tidak memperhatikan urusan sehari-hari, hanya keluar dalam keadaan paling buruk. Tuanku, kami benar-benar beruntung, kata Hulatu. Begitu Anda memasuki Institut Brahman, Anda menjadi anak Brahma, dan akhirnya menjadi pemimpin dalam masyarakat, mengetahui segala macam rahasia. Lebih jauh lagi, hanya orang-orang di Institut Brahman yang bisa mendapatkan akses ke rupa ilahi yang ditinggalkan surga bangga bertahun-tahun yang lalu. Selamat, Tuanku. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda, yang perlu Anda lakukan adalah membangun fondasi yang baik, kemudian menggabungkan semua dari 5 fase seni energi kelas dewa menjadi satu.
maka Anda akan mendominasi segala sesuatu di bawah langit. Betul sekali, kata salah satu utusan lainnya. Saya mendengar bahwa anak terbaik Brahma di Institut Brahman adalah Brahma Eko Silek, yang basis kultivasinya sangat mencengangkan. Dia memiliki 3 seni energi kelas dewa dan telah mencapai pencerahan dari 4 kesengsaraan sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan. Orang-orang mengatakan bahwa dia bahkan memiliki 9 kelurusan di hati daunnya. Saat ini, dia adalah kandidat yang paling mungkin untuk mengisi tempat terakhir dan bergabung dengan 9 pemimpin masyarakat lainnya. 1. Saat ini, tuanku, Anda mungkin bisa melampaui dia dan menjadi pemimpin ke-10. Betul sekali. Dibandingkan dengan Anda, tuanku, basis kultivasinya sama sekali tidak mengesankan. Tuanku, jika Anda akhirnya menggabungkan semua seni energi 5 fase, Anda akan mengguncang seluruh masyarakat Brahman. Anda akan menjadi yang paling kuat di antara semua pemimpin. Kombinasi sempurna dari 5 fase akan sangat menakjubkan. Saya telah melihat seseorang yang berkultivasi 4, dan memahami sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan. Bahkan itu hampir terlalu banyak. 3 utusan lainnya tampaknya mencoba untuk saling melengkapi dalam hal brown nosing. Baiklah, cukup, kata Yang Qi. Setelah Hulatu dan saya bergabung dengan Institut Brahman, kalian berdua bekerja dengan arah pemakan surga itu dan mengikuti kami. Tapi luangkan waktumu. Jika kita semua membuat keributan pada saat yang sama, itu akan menarik perhatian yang salah. Dia melambaikan tangannya dan mengirim aliran energi sejati yang melahap surga ke dalam mereka, yang segera memicu transformasi baru dalam kultivasi mereka dan menyebabkan wajah mereka bersinar dengan pancaran yang berkilau dan tembus cahaya. Setelah itu, Yang Qi dan Hulatu melewati sejumlah lubang cacing, portal teleportasi, dan bahkan kota, sampai akhirnya mereka mencapai Institut Brahman. Perjalanan itu sendiri membuat Yang Qi terkesan betapa besarnya dunia abadi Brahman itu. Dibandingkan dengan itu, surga Kaisar Titan bisa dianggap kecil. Yang paling mengesankan dari semuanya adalah infrastrukturnya. Di surga Kaisar Titan, ada banyak daerah terpencil yang tidak berpenghuni yang dipenuhi dengan hutan, rawa, dan sejenisnya. Tetapi di dunia abadi Brahman, tidak ada area hutan belantara sama sekali. Semuanya dikembangkan, dan ada portal teleportasi di mana-mana. Bahkan ada kota-kota yang mengambang di langit, dengan kapal perang yang sangat besar melayang-layang di antara mereka. Dunia kecil dan gua rumah besar ada di mana-mana. Sepertinya tidak ada 1 inci pun ruang terbuka. Ini adalah tempat yang benar-benar berkembang, tanah suci yang sebenarnya dari kultivasi sejati. Disinilah dao abadi yang sebenarnya dapat dilihat, tempat yang bahkan tidak dapat disaingi oleh 10.000 kaisar surga. Membandingkan sistem planet Sage Monarch dengannya akan seperti membandingkan genangan air berlumpur dengan lautan luas. Secara keseluruhan, dunia abadi Brahman membuat Yang Qi menyadari bahwa tujuannya untuk mengubah sistem planet Sage Monarch menjadi dunia abadi masih jauh dari realisasi. Institut Brahmana, karakter pada plakat di atas pintu masuk utama bersinar seterang matahari. Namun, melihat kata lembaga, menyebabkan Yang Qi tersenyum. Untuk beberapa alasan, seluruh hidupnya sepertinya selalu berputar di sekitar lembaga pendidikan, seolah-olah dia terikat dengan mereka oleh takdir. Dia telah memulai di Demi Immortal Institute, di mana dia menyebabkan satu demi satu adegan sebelum akhirnya menghancurkan seluruh tempat. Kemudian dia pergi ke Kolegium Kaisar Titan, di mana dia juga menyebabkan satu demi satu adegan dan akhirnya membongkar tempat itu dan menyematkan rektor tertinggi ke sebuah pilar untuk disiksa siang dan malam. Hampir seolah-olah setiap tempat yang dia kunjungi, dia hancurkan. Dia seperti anak kehancuran. Sayangnya, bahkan jika dia mau, tidak mungkin dia bisa menghancurkan Institut Brahman atau masyarakat Brahman. Mereka adalah bagian dari dunia abadi Brahman, yang terlalu besar, dengan terlalu banyak entitas kuat di dalamnya. Bahkan pasukan iblis-iblisnya tidak bisa mengatasinya sekarang. Mungkin jika tempat itu lebih jarang penduduknya, seperti surga Kaisar Titan, dia akan memiliki peluang. Tapi itu terlalu besar. Selain itu, jaringan hukum mistik sangat ketat. Dan ada kekuatan militer di mana-mana, semuanya sangat disiplin, tidak seperti kekuatan yang lemah dan independen dari Kaisar Langit Titan. Dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, Yang Qi memiliki roda takdirnya, yang dapat dengan mudah digunakan untuk memanipulasi nasib orang lain. Sayangnya, nasib keseluruhan masyarakat Brahman begitu besar dan kompleks sehingga jelas ada orang-orang tua yang sangat kuat yang mendukungnya dari belakang layar. Jika Yang Qi mencoba menggulingkan tempat itu, tidak ada keraguan bahwa orang-orang tua akan melawan. Untuk melakukan apapun pada masyarakat Brahman, dia harus memajukan basis kultivasinya terlebih dahulu.
Untungnya, melakukan itu tidak akan sulit. Yang perlu dia lakukan hanyalah terus menyerap esensi dunia abadi di sekitarnya dan menyempurnakan kekuatan masa depan satu yang telah dia peroleh. Ada faktor lain yang relevan. Yang Ki cukup yakin bahwa ada orang-orang di masyarakat Brahman yang memiliki konstitusi unik, mirip dengan dirinya. Jika itu terbukti benar, dan dia bisa mengasimilasi kekuatan mereka, maka basis kultivasinya jelas akan maju. Mencapai langkah kelima, keenam, dan ketujuh seharusnya tidak sulit sama sekali. Tuanku, kata Hulatu, begitu kita berada di Institut Brahman, kita harus benar-benar dapat melebarkan sayap kita. Sebelum mereka bisa berjalan melewati pintu masuk, sebuah suara menggelegar terdengar. Berhenti, ini adalah Institut Brahman. Entri yang melanggar hukum akan dihukum dengan eksekusi. Sejumlah yaksa iblis muncul di udara di depan mereka, tampak ganas dan berdenyut dengan kekuatan bertarung. Mereka disewa penjaga Dharma yang bertugas menjaga ketertiban di dunia abadi Brahman. Semuanya memiliki basis kultivasi yang sangat kuat dan diberkati oleh esensi dunia abadi dari dunia abadi Brahman. Kami baru saja diterima di institut, kata Hulatu. Di sini, periksa medali perintah yang diberikan kepada kami oleh parlemen para tetua. Dia dan Yang Ki membuang medali mereka. Setelah memeriksa medali, para yaksa menjadi sangat hormat. Jadi kalian anak baru Brahma, kata salah satu dari mereka. Silakan masuk. Dengan itu, yaksa memudar dari pandangan. Yang Ki dan Hulatu masuk dan menemukan diri mereka di dunia lain, dipenuhi dengan segala macam bangunan serta gunung dan sungai yang mengambang di langit. Ada juga sejumlah planet, beberapa di antaranya tampak seperti air laut. Mereka bukan planet yang terbentuk secara alami, melainkan kumpulan energi sejati prasurga, hal-hal yang sangat langka sehingga orang biasa yang hanya melihatnya akan dapat mencapai kenaikan abadi. Aura yang luar biasa, pikir Yang Ki, menarik napas dalam-dalam. Begitu banyak harta karun, begitu banyak energi mengalir, bahkan ada kesalehan samar dalam aliran energi, yang jauh melampaui apapun dari kerajaan Titan. Saat mereka melihat sekeliling, sebuah suara mencapai telinga mereka. Anak baru Brahma, ayo check-in. Kemudian sebuah tangan besar muncul, bergegas ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Reaksi awal Yang Ki adalah melawan, tetapi Hulatu dengan cepat berkata, tidak perlu melawan. Itu salah satu gurunya. Tangan itu meraih mereka dengan cara yang tidak mengancam, lalu membawa mereka pergi ke kedalaman aula di suatu tempat di institut. Segelintir patriark sedang duduk di singgasana menatap mereka, tampak hampir seperti dewa. Kamu Hulatu dan Huyanmeng, salah satu patriark bertanya. Penatua hukum mengatakan bahwa kalian berdua mengolah seni energi api dan air kelas Dewa Ganda. Benar, Guru, kata Hulatu dengan hormat. Dia tahu bahwa orang-orang yang hadir adalah pemimpin penting dari masyarakat Brahman. Meskipun mereka bukan pemimpin dengan peringkat tertinggi, mereka masih sangat kuat dan semuanya berasal dari klan penting. Mereka bukan tipe orang yang bisa dihubungi oleh orang biasa. Mengapa kalian berdua tidak menunjukkan keahlianmu, kata salah satu patriark. Yang Ki dan Hulatu menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dengan dua seni energi kelas dewa. Bagus sekali. Jadi, Anda bahkan berhasil dengan 4 kesengsaraan sukses, kestabilan, penghancuran, dan kekosongan. Dan Anda mendorong kesengsaraan ke tingkat kedua. Ketika sampai pada kesengsaraan, ada total 81 tingkat, dengan kata lain, 81 reinkarnasi. Di dalam, Yang Ki tersenyum dingin. Ketika datang ke sukses, kestabilan, kehancuran, dan kekosongan, setiap manifestasi mewakili satu siklus reinkarnasi. Dia baru saja mendemonstrasikan 2 siklus reinkarnasi seperti itu, kecuali itu disengaja. Dia tidak ingin pamer dengan mengungkapkan terlalu banyak. Siapapun yang bisa mengolah seni energi 5 fase kardinal Grand Brahma ke tingkat 81 siklus, dengan kata lain, untuk melepaskan kekuatan sukses, kestabilan, penghancuran, dan kekosongan 81 kali akan berakhir dengan kejutan yang mengejutkan, basis budidaya. Faktanya, orang seperti itu kemungkinan besar adalah seorang Gatmit. Seringkali, bahkan hanya mencapai tingkat 4 kesengsaraan membuat seseorang menjadi jenius. Misalnya, Hulatu, meskipun menggunakan arah pemakan surga untuk menghilangkan energi sejatinya yang heterogen, belum dapat sepenuhnya memperoleh pencerahan dari 4 kesengsaraan. Adapun Yang Ki, mengingat tingkat basis kultivasinya, dia sekarang bisa mencapai tingkat beberapa lusin siklus. Dan begitu dia mendapatkan sisa dari 5 fase seni energi kelas dewa, dia akan dengan cepat dapat mencapai level 81. Ketika itu terjadi, dia akan mampu memperjuangkan tempat kepemimpinan di masyarakat. Tidak buruk, kata salah satu patriark. Tidak buruk sama sekali,
Kalian berdua benar-benar dapat mengolah teknik api dan air, dan dapat mengabaikan bahaya energi sejati yang heterogen. Dengan ini saya mengangkat Anda sebagai anak-anak Brahma. Mulai sekarang, Anda menempati posisi yang sangat tinggi dalam masyarakat Brahman, hampir seperti pangeran di dunia fana. Memahami? Iya Pak, Hulatu berkata dengan hormat yang penuh semangat. Di dalam, Yang Qi tertawa dingin, tetapi mengikuti jejak Hulatu. Tidak perlu menimbulkan masalah di masyarakat Brahman. Belum. Anak-anak Brahma jarang ada di Institut Brahman, kata patriark lainnya. Hanya ada beberapa puluh ribu. Beberapa dari mereka sangat terkenal dan terampil, tetapi karena Anda baru, status Anda di antara mereka akan rendah. Pastikan untuk mematuhi aturan etiket, bersikap sopan dan rendah hati kepada atasan Anda. Tentu saja, akan ada misi dan tugas yang melibatkan persaingan dengan orang lain. Berhati-hatilah, persaingan seperti itu bisa brutal. Banyak anak Brahma mati dalam situasi seperti itu. Mempertimbangkan seberapa besar dunia abadi ini, pikir Yang Qi, fakta bahwa hanya ada beberapa puluh ribu anak-anak Brahma membuat mereka benar-benar langka. Persaingan sengit adalah hal yang wajar. Populasi dunia abadi Brahman sangat luar biasa sehingga pada dasarnya tidak mungkin menggunakan angka untuk menggambarkannya. Satu kota dapat dengan mudah memiliki 1 miliar orang di dalamnya, dengan beberapa kota besar yang memiliki populasi lebih dari 10 miliar. Dan kota-kota itu hampir tak terhitung banyaknya. Belum lagi kerajaan-kerajaan ilusi yang tak terhitung jumlahnya yang juga ada di sana, yang sebagian besar dihuni oleh klan orang-orang tua dari masyarakat Brahman. Bahkan para pemimpin masyarakat akan kesulitan menghitung jumlah total orang yang ada. Mempertimbangkan bahwa Brahman Society mengendalikan koalisi 36.000 dunia abadi, tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak jenius yang akhirnya akan diidentifikasi. Misalnya, Kaisar Langit Titan memiliki putri Jadeval, yang bereinkarnasi. Itu menimbulkan pertanyaan tentang tipe orang apa yang mungkin ada di dunia abadi lainnya, dan seberapa kuat masyarakat Brahman sebenarnya, mengingat semua orang itu akan mengikuti perintah mereka. Institut Brahman tampaknya menjadi semakin misterius ketika Yang Qi belajar lebih banyak tentangnya. Lebih jauh lagi, jelas bahwa mengambil tindakan terhadapnya bukanlah ide yang baik. Baiklah, kalian berdua dapat pergi ke pengasingan di ruang meditasi pribadi yang telah ditugaskan sebagai siswa di Institut Brahman. Setiap pil roh atau ramuan obat yang Anda butuhkan akan disediakan. Anda diberhentikan. 2 medali identitas terbang ke tangan Yang Qi dan Hulatu, yang masing-masing bertuliskan satu set angka yang ditulis dalam naskah dunia abadi. Yang Qi memiliki tanda pagar 93.841, dan Hulatu memiliki tanda pagar 93.842. Jelas itu menunjukkan tempat mereka di dalam anak-anak Brahma. Dari kelihatannya, tidak akan lama sebelum ada lebih dari 100.000 anak Brahma, pangeran yang semuanya adalah pemimpin masa depan masyarakat. Medali identitas itu berisi formasi teleportasi, serta koordinat spasial untuk tempat-tempat penting di Institut Brahma. Anda bebas pergi kemanapun Anda mau, dengan pengecualian beberapa area terlarang. Iya Pak, Yang Qi dan Hulatu berkata, lalu menggunakan formasi teleportasi untuk melakukan perjalanan ke gua mansion mereka, yang terletak jauh di dalam lipatan ruang waktu di institut. Gua-gua itu memiliki banyak formasi mantra yang dibentuk untuk mengumpulkan kekuatan universal tingkat tinggi untuk tujuan kultivasi. Segala macam kekuatan 5 fase dan kesalehan tersedia. Tempat ini bagus, pikir Yang Qi sambil melihat sekeliling. Tidak ada batu hias atau fitur air dekoratif, hanya energi roh yang melimpah dan ruang abu-abu yang dipenuhi dengan formasi mantra alami. Ada juga lorong-lorong menuju lokasi yang dipenuhi dengan keberuntungan dan harta karun. Tuanku, sekarang kita memiliki gua rumah besar kita pasti harus pergi ke paviliun kitab suci. Dari apa yang saya dengar, itu berisi segala macam catatan kuno dan seni energi. Kamu seharusnya bisa mendapatkan seni energi lain dari Dewa Kayu, Dewa Bumi, dan Dewa Logam. Baik, mengirim kehendak ilahi ke dalam medali identitas, Yang Qi menemukan peta seluruh Institut Brahman. Ketika melihat institut secara keseluruhan, itu menyerupai jimat kertas, memutar dan mendistorsi dalam kehampaan. Itu hampir tampak seperti sesuatu yang ditinggalkan legiun dewa, jimat roh yang kemudian diubah menjadi sekolah. Sungguh jimat yang luar biasa. Pikir Yang Qi, dunia abadi Brahman tampaknya berbeda dari dunia abadi lainnya. Mereka memiliki sungai Brahman sebagai pertahanan luar yang tidak dapat ditembus, dan kemudian Institut Brahman ini sebenarnya adalah semacam jimat. Saya pikir ini akan menjadi tempat yang sempurna bagi saya untuk mencapai penghancuran Dao. Saat ini, dia adalah penghancur luar angkasa tahap kedua, dan setiap terobosan membutuhkan tingkat kekuatan astronomi.
Jelas, sampai ke tahap ke-9 bukanlah tugas yang mudah. Sungai Brahman, Institut Brahman, 2 item dewa. Aku harus mencari cara untuk mendapatkannya. Sayangnya, itu tidak akan mudah. Tapi di mana lagi aku bisa menemukan item dewa tingkat tinggi seperti ini? Tampaknya sangat mungkin bahwa kedua item dewa itu adalah fondasi utama dari dunia abadi Brahman secara keseluruhan. Benar, Bagan Raja Segudang Dunia. Setelah tingkat kultivasi saya cukup tinggi, saya akan mendapatkan aspek baru dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka yang disebut pengorbanan Sageli, yang akan memungkinkan saya untuk mendapatkan kekuatan dengan mengorbankan hampir semua yang ada. Dengan pengorbanan Sageli, saya secara teoritis bisa mengorbankan seluruh dunia abadi misalnya, 2 item dewa ini. Dan kekuatan dari Myriad Worlds Monarch Chart akan membantu saya melakukan itu. Mata Yangki berkilauan dengan cahaya terang pada prospek yang terbuka untuknya. Dalam sekejap mata, dia dan Hulatu pergi ke paviliun kitab suci. Itu adalah seluruh bidang keberadaannya sendiri, struktur kayu besar yang tampak seperti piramida dari beberapa peradaban kuno dan maju. Tuanku, sebagai anak-anak Brahma, kami dapat mengembangkan seni energi atau keterampilan abadi apapun yang kami inginkan. Bahkan seni energi kelas dewa akan menjadi milik kita untuk diambil, selama kita bisa menangani energi sejati heterogen yang dihasilkan. Mempertimbangkan basis kultivasi Anda seharusnya tidak memiliki masalah dengan salah satu dari mereka. Saya tidak tertarik pada seni energi atau keterampilan abadi, kata Yangki. Ketika Anda memiliki emas, mengapa Anda peduli dengan tembaga yang buruk atau besi yang lemah? Ayo, mari kita lihat apakah mereka memiliki seni 5 fase lainnya. Saya akan membantu Anda mendapatkan setidaknya 3 atau 4. Mungkin bahkan 5, jika Anda bisa mengatasinya. Dan kami pasti akan mendorong ke tingkat 81 siklus reinkarnasi. Apa terima kasih banyak, tuanku. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada tepat di pintu masuk paviliun kitab suci, Hulatu akan berlutut untuk bersujud sebagai ucapan terima kasih. Melanjutkan obrolan, mereka memasuki paviliun kitab suci, dan langsung diserang oleh aroma harum buku. Ada rak buku yang tampak tak terbatas, membentang ke segala arah. Adapun buku-buku, mereka memancarkan aura roh abadi dan dipenuhi dengan ekspresi keinginan yang kuat dari mereka yang telah menciptakannya. Beberapa pencipta seperti itu memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Beberapa ditulis oleh Dao Demolisers, atau jenis abadi lainnya. Sekilas, Yangki menegaskan bahwa tidak ada yang ditulis oleh God Mythos. Dia gatal untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Mempertimbangkan levelnya, jika dia bisa mendapatkan beberapa wawasan tentang misteri God Mythos, itu akan memberikan banyak bantuan untuk kultivasinya sendiri. Yang benar adalah bahwa tidak ada seorang pun di institut yang benar-benar peduli dengan buku-buku ini, yang sebagian besar berisi keterampilan abadi. Anak-anak Brahma umumnya jenius sehingga tidak ada dari mereka yang tertarik pada kemampuan tingkat rendah seperti itu. Namun, ada beberapa hal yang menurut Yangki dapat menguntungkannya. Misalnya, ada buku dengan informasi tentang Mevok, serta peradaban mekanik kuno. Dengan kehendak ilahi, Yangki dapat dengan cepat memindai sejumlah besar buku dan mendapatkan informasi darinya. Itu adalah hal yang mengejutkan mengingat buku-buku ini telah ditulis oleh roh abadi yang kuat dan ahli lainnya. Biasanya, skrip abadi yang mereka gunakan bukanlah tipe yang dapat dengan mudah dipindai dengan kehendak ilahi. Tapi Yangki sudah sangat kuat sehingga dia bisa melawan banyak patriark Gatmit. Dengan demikian, dia berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk mendapatkan pengetahuan dari buku-buku. Perlahan tapi pasti, mereka melanjutkan ke tingkat kedua dari paviliun kitab suci. Tepat ketika mereka hendak turun dari tangga, suara gemuruh yang intens memenuhi area itu. Aura yang kuat meletus, menyebabkan mereka gemetar secara fisik. Itu bukan hasil dari formasi mantra atau mantra penangkal, melainkan hanya aura dari buku-buku yang memenuhi level kedua. Sebelum mereka bahkan bisa mendapatkan bantalan mereka, dengusan dingin bergema. Apakah kamu 2 potong sampah anak baru Brahma atau semacamnya turun kembali ke tingkat pertama? Tingkat kedua diisi dengan buku-buku yang ditulis oleh para leluhur Gatmit. Energi mereka bisa menghancurkan jiwa Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Saat kata-kata itu terucap, sosok tinggi tegap muncul di depan Hulatu dan Yangki, seorang pria yang memiliki kaki yang luar biasa kokoh. Yangki dengan cepat memanggil roda takdirnya, yang mengungkapkan kepadanya bahwa orang kekar ini memiliki konstitusi yang unik. Tingkat kedua dari paviliun kitab suci adalah area terlarang. Semua karya di sana telah ditulis oleh para patriark Gatmit, dan mengandung aura yang sangat kuat. Daerah terlarang didirikan, bukan untuk menahan sumber daya penting dari anak-anak Brahma,
melainkan untuk melindungi mereka dari bahaya. Beberapa buku yang ditulis oleh Gadmites dipenuhi dengan kehendak ilahi yang begitu kuat sehingga bisa membunuh orang yang terlalu lemah untuk menahannya. Dengan demikian, beberapa anak Brahma bahkan tidak diperbolehkan berjalan di pintu area tertentu. Dan jika mereka mencoba, energi yang bermain akan mengusir mereka, terkadang melukai mereka dalam prosesnya. Oleh karena itu, mereka biasanya perlu mencapai level yang sangat tinggi sebelum pergi ke lantai 2 paviliun kitab suci. Jika Yang Qi dan Hulatu hanya menemukan satu buku, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi di sini ada jutaan buku yang dikumpulkan bersama, yang berarti bahwa tingkat kekuatan yang dipamerkan dapat menciptakan dunia dan menghancurkan matahari dan bulan. WHIZZZ. Adapun orang yang menghalangi jalan mereka, ada sesuatu yang unik tentang dia, seolah-olah dia bisa melintasi sudut terjauh alam semesta. Dan dia tampak seperti tipe orang yang, jika dia melarikan diri, tidak akan pernah bisa ditangkap. Dia pasti memiliki konstitusi yang unik. Faktanya, 3 kata muncul di benak Yang Qi. Surga bergerak 1. Yang Qi telah memperoleh banyak informasi rinci tentang berbagai jenis konstitusi unik yang ada. Dia telah membaca banyak catatan kuno selama waktunya di surga Kaisar Titan, dan telah mendapat manfaat lebih banyak selama penaklukan 6 dunia abadi yang telah bersekutu melawannya, menggunakan sumber daya yang dijarah untuk membuat perpustakaan yang luar biasa untuk sistem planet Sage Monarch. Kalian berdua terlalu lemah, jadi cepatlah pergi dari sini. Kerjakan kultivasi Anda selama 10.000 tahun lagi, maka Anda mungkin memenuhi syarat untuk naik ke tingkat kedua. Bahkan saat surga yang bergerak ini berbicara, lebih banyak anak Brahma muncul di belakangnya, jelas-jelas juniornya. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan alis seperti pedang dan mata yang berkilauan seperti bintang. Dia tampan dan elegan dengan cara yang melampaui orang biasa. Sambil mencibir, dia berkata, "Tentu saja, kamu selalu setuju untuk bekerja untuk kakakku, Brahma Erudite. Dia dapat membantu Anda masuk ke tingkat kedua lebih awal. Jika Anda mengandalkan kultivasi Anda sendiri, Anda mungkin tidak akan pernah masuk ke sini." Memahami mengapa tidak bersumpah sekarang untuk tetap setia padanya dan hanya dia sendiri. Yang Qi segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ada faksi dan klik di dalam anak-anak Brahma, dan orang-orang ini berasal dari salah satu dari mereka. Jelas, ada alasan mengapa siswa di Institut Brahman dikatakan sebagai pangeran. Pertengkaran di antara mereka jelas brutal. Di dunia fana, sebuah dinasti kekaisaran mungkin memiliki beberapa lusin pangeran, yang semuanya akan membentuk aliansi ketika mereka mencoba untuk melenyapkan satu sama lain dari suksesi. Hidup mereka tidak pernah damai dan tenang. Tentu saja, ini adalah dunia abadi yang menguasai lebih dari 36.000 dunia abadi lainnya. Semua anak Brahma berjuang di antara mereka sendiri untuk mendapatkan posisi kepemimpinan dan akhirnya menjadi Gadmites. Itu hanya mungkin untuk membayangkan betapa menakutkannya persaingan di antara mereka. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, termasuk membentuk faksi, melakukan plot, mencuri, dan bahkan membunuh saingan. Dan sekarang, Yang Qi dan Hulatu direkrut secara paksa ke beberapa faksi. Hulatu telah bekerja cukup lama untuk Yang Qi sehingga kepribadiannya sedikit berubah. Bahkan sebelumnya, dia adalah seorang pembunuh yang kejam dan biadab. Lagi pula, dia pernah membuat jebakan besar untuk membunuh sesama utusan, semua untuk keuntungannya sendiri. Sekarang dia bekerja untuk Yang Qi, dia bahkan lebih percaya diri dan kejam. Jadi tidak mungkin dia akan mentolerir ancaman dan penghinaan seperti ini. Kamu pikir kami tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai 2? Kami menjadi anak-anak Brahma karena kami sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemimpin masyarakat Brahman. Anda pikir beberapa kehendak ilahi yang ditinggalkan oleh beberapa Gadmites dapat melakukan apa saja untuk kita? Bodoh amat. Gemuruh. Hulatu melepaskan aliran energi yang kuat yang menghantam kehendak ilahi dan mendorongnya kembali, memungkinkan dia untuk melangkah ke lantai 2. Apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau apa? Kata pria yang lebih muda dengan alis seperti pedang. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?